Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. Fa'auzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Saudara-saudaraku dimanapun berada yang saya cintai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah pada kesempatan yang baik ini saya ingin mencoba mengajak hadirin untuk merenungkan, untuk membuka kembali surah Al-Alaq atau surah yang ke-96. Surah ini sudah dimafhum adalah surah pertama dan ayat pertama yang diterima oleh baginda Nabi besar Muhammad Rasulullah SAW, tepatnya di sebuah gua namanya Gua Hiro. Alhamdulillah dengan karunia Allah Subhanahu wa taala saya pun pernah menginjakan kaki di tempat itu dan alhamdulillah sudah pernah melaksanakan sholat 2 rakaat di Gua Hiro tersebut. Kalimat di dalam ayat ini sungguh sangat luar biasa, ya. Allah Subhanahu wa taala memulai perjalanan perjuangan Rasulullah SAW itu dengan kalimat Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Jadi Iqra ini disuruh membaca dengan nama Tuhanmu yang telah menciptakan. Tentu ini sebuah ungkapan yang tidak gampang karena dalam catatan-catatan sejarah terjadi debat tebal masalah ini. Sehingga Rasulullah dikatakan katanya beliau buta huruf, ya, mohon maaf, nauzubillah. Katanya ketika Rasulullah datang atau Jibril datang kepada Rasulullah kemudian menyuruh Iqra ya Muhammad, Rasulullah menjawab, ma ana biqori, saya tidak bisa membaca, ya. Nah, di sini yang disuruh membaca itu bukan membaca kertas, ya. Karena memang ini di gua, ya, di Gua Hiro, di tempat yang gelap, ya, tengah malam. Kemudian Jibril datang nyuruh membaca. Tentu bukan hal kecil, ya. Saya yakin seorang yang ahli membaca pun atau profesor yang ahli dalam membaca pun kalau di tempat gelap, kalau disuruh membaca, saya yakin akan kesulitan. Tetapi ternyata membaca atau Iqra di sini bukan Iqra dalam artian membaca tulisan. Tetapi ini membaca yang jauh lebih dalam, yakni membaca tentang ketuhanan, tentang jati diri Allah Subhanahu wa taala sendiri. Ya jelas dalam hal ini spontan Rasulullah SAW mengatakan ma ana biqori, saya tidak bisa membaca, artinya saya tidak tahu tentang Tuhan, ya. Jadi bukan hanya baca tulis. Dan Rasulullah SAW itu dikenal sebagai seorang yang ummiyin, artinya orang yang cerdas, ya. Orang-orang yang tidak perlu tulisan untuk menghafal ribuan ayat atau ratusan ayat. Itu makna daripada ummiyin. Dan Rasulullah itu adalah dibangkitkan dari bangsa yang ummi. Nah, lantas apa di sini jemaat kita atau jemaat Ahmadiyah menafsirkan mengenai kalimat ini, ya, mengenai Iqra ini. Jadi arti daripada Iqra itu juga selain bacalah juga mengandung makna sebarkanlah, tuliskanlah, bahkan dalami, ya. Karena makna Iqra itu adalah sangat luas. Dan kalau kita melihat ke belakang sejarah masa lalu, ternyata Allah Subhanahu wa taala itu mengajarkan manusia yang tertera di dalam ayat ini, yaitu ayat yang berikutnya bahwa alamal insana malam ya'lam, yakni Allah
mengajarkan manusia yang tidak tahu menjadi tahu itu ternyata dengan kalimat Iqra ini, dengan baca. Dari zaman dahulu sampai sekarang Allah Subhanahu wa taala itu hanya membentuk dua sistem baca. Pertama, hitung-hitungan, yang kedua tulisan ya, atau abjad. Itu dari zaman dahulu sampai sekarang itu hanya sistem angka dan sistem huruf yang Allah ajarkan. Itu terlepas dari hurufnya, itu ada huruf Greek, ada huruf apa, itu terlepas daripada tulisan-tulisannya. Zaman dahulu ada tulisan-tulisan di batu yang zaman sekarang itu ditemukan udah ribuan tahun yang lalu, tetapi konsepnya adalah Allah mengajarkan manusia itu adalah dua sistem. Pertama sistem angka, yang kedua sistem huruf. Hanya apa yang membedakan cara penangkapannya, mungkin interpretasinya itu adalah tingkatan pendalamannya. Contohnya begini, kalau anak TK dia masuk, dia belajar nyanyi-nyanyi, belajar abatasa gitu ya, kemudian belajar hitungan 1, 2, 3. Ya ketika naik SMP juga itu juga yang diajar ya, membaca, hanya bedanya cara membacanya sudah lebih baik. Cara membacanya sudah lebih bagus. Istilahnya sudah tidak ABCD lagi. Nah, kemudian naik SMA juga angka dan huruf juga. Kemudian naik perguruan tinggi, kemudian S2, S3 sampai profesor juga tidak terlepas daripada huruf dan angka. Tetapi yang membedakan adalah bagaimana interpretasinya terhadap huruf dan angka. Tentunya tingkat profesor tidak seperti tingkat SD atau tingkat TK ya. Itu ada cara pemahamannya sendiri. Nah, begitu juga di dalam program rohani Allah Subhanahu wa taala ternyata mengajarkan Rasulullah SAW itu dengan kalimat Iqra ya. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ini sebenarnya bukan membaca tingkat rendah ya. Ini membaca tentang Allah Subhanahu wa taala yang maha tinggi, yang maha luhur, yang maha sempurna. Nah, Rasulullah SAW disuruh membaca tentang tanda-tanda ketuhanan ini, dan ini tentunya sangat luar biasa, mengandung nubuatan bahwa ini membaca tanda-tanda Allah Subhanahu wa taala itu memang bukan pekerjaan yang ringan dan bukan pekerjaan orang biasa, tetapi ini adalah pekerjaan para nabi Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu yang pertama ya. Setelah Iqra ya, mengenal Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah diperkenalkan oleh Allah taala untuk mengenal jati diri Allah Subhanahu wa taala dengan kalimat Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakanmu. Nah, ini Rasulullah SAW tidak tahu ya, belum tahu ya Allah yang menciptakan beliau. Nah, dengan ayat ini baru beliau tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala itu adalah Tuhan yang telah menciptakan beliau, menciptakan kita dan alam semesta. Nah, diikuti yang kedua ya, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqal insana min alaq. Bahwa Allah menciptakan insan ya. Di sini yang diciptakan itu bukan nas tapi insan. Khalaqal insana min alaq. Ini ada beberapa penulis mengatakan bahwa anas itu berbeda dengan insan. Kalau insan itu lebih kepada jiwa raga manusia, struktur manusia. Tapi kalau al-insan itu, maaf, nas yang tadi, kalau al-insan itu lebih kepada kemanusiaannya. Dan di sini Rasulullah SAW oleh Allah Ta'ala dikatakan ketika khalaqal insana min alaq, bahwa manusia diciptakan dari alaq. Nah, di sini perlu saya jelaskan sedikit mengenai kalimat khalaqa ya. Di dalam Al-Quran itu Allah Ta'ala menggunakan dua kalimat. Yang pertama adalah kalimat khalaqa. Nah, kalimat khalaqa biasanya ditempatkan pada penciptaan yang sebelumnya belum ada. Jadi sebelumnya belum ada, kemudian Allah ciptakan. Nah, itu menggunakan kalimat khalaqa ya. Jadi dalam Al-Quran banyak lah tertera kalimat-kalimat khalaqa. Kemudian yang kedua menggunakan kalimat ja'ala, menjadikan. Kalau menjadikan itu Allah menciptakan dari sesuatu yang sudah ada. Bisa sebagai penambahan atau sebagai pelengkapnya gitu. Misalkan Allah menciptakan langit
kemudian menjadikan malam, wa ja'alal laila wan nahara, dan menjadikan malam. Nah, kalau langitnya diciptakan atau buminya diciptakan, nah untuk malam, untuk siang itu menggunakan kalimat ja'ala, artinya adalah menjadikan. Dan untuk manusia itu sendiri adalah menggunakan kalimat khalaqal insana, dan manusia itu diciptakan, ya, artinya manusia belum ada, ya. Belum ada itu manusia, belum ada itu insan. Nah, diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala min alaq, dari alaq. Dan di sini Rasulullah SAW sekali lagi beliau mengatakan ma'ana biqori, saya tidak tahu, ya, tentang alaq, gitu. Dan tentunya sebagai seorang yang jujur tidak akan sok tahu, ya. Tidak akan sok tahu alaq, tidak. Rasulullah mengatakan saya tidak tahu alaq itu apa. Dan itu pengetahuan tentang alaq, ya, hadirin sekalian. Pengetahuan tentang alaq itu baru bisa diketahui kekinian setelah ditemukannya Microsoft, setelah ditemukannya apa, alat-alat penglihatan yang kecil, ya, sudah ditemukan alat-alat, ya, alat-alat kedokteran, sampai mereka sekarang ini bisa tahu perubahan dari perubahan satu ke perubahan dua sampai manusia itu lahir. Nah, di zaman dahulu, di zaman Rasulullah SAW itu masih sangat sederhana. Ilmu pengetahuan belum sampai ke tingkat alaq itu apa. Nah, lantas alaq itu sendiri apa? Alaq itu artinya adalah sesuatu yang menempel. Nah, sesuatu yang menempel ini ternyata Rasulullah SAW diajarkan sebuah pengetahuan yang maha dahsyat di mana cetak birunya manusia. Jadi ketika seorang laki-laki dan perempuan, ya, istilahnya menikah begitu, kemudian melakukan hubungan. Nah, ini di sini terjadi. Nah, ada yang dinamakan, baru dikenal istilah ini, ada dinamakan spermatozoa, ada yang dinamakan ovarium, ya. Nah, ini spermatozoa sama ovarium ini ternyata mengandung kromosom-kromosom. Katanya ada sekian kromosom di laki-laki, di X, ada sekian kromosom di Y atau di perempuan. Nah, kemudian setelah 4 hari, ya, dari hubungan itu dia si spermatozoa itu masuk, ya, ke dalam rahim, masuk ke dalam rahim, kemudian yang berhasil katanya menurut penelitian itu ketika itu ada 270 juta atau apalah, 270.000 sel atau itu yang masuk ke dalam rahim, itu yang jadi itu hanya 1 atau 2 saja, paling banyak itu 3, ya. Tapi ada kejadian 1 juta kelahiran itu sampai 6. Ya, ini yang 1 aja itu sebagai pemenang dari 270.000 sekian bahan manusia, ya, masuk ke dalam rahim. Nah, ketika disambut oleh ovarium tadi, terjadi kromosom bersatu begitu, maka berjalan selama 4 hari menuju rahim, kemudian nempel di rahim, maka itulah yang disebut dengan alaq. Jadi alaq itu adalah proses pertama setelah penyatuan antara gen yang dari laki-laki dan perempuan jalan ke rahim, kemudian nempel. Jadi alaq itu adalah sesuatu yang nempel di rahim. Bisa bayangkan hadirin sekalian, ini alaq ini bukan pengetahuan biasa. Di dalam surah yang lain Allah Subhanahu wa taala mengatakan manusia itu diciptakan dari alaq. Kemudian selama 4 bulan berapa hari begitu naik lagi dari alaq itu ke mudghah, ke idom, ke lahma, ya, sampai summa khalaqan akhar, ya, bahwa manusia itu diciptakan dalam bentuk yang lain, artinya terbentuklah manusia, tapi itu belum dikatakan manusia, artinya sudah memiliki sesuatu yang sempurna, ya. Maka usia 9 bulan 10 hari baru itu manusia lahir dalam wujud manusia bayi, ya. Dan ini Rasulullah SAW diajarkan tentang ini pertama kali oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, tentunya Allah taala mengajarkan ini bukan tidak ada sebab, karena selama ini banyak sekali, ya, teori-teori tentang penciptaan manusia ini. Nah, manusia keturunan ini atau manusia yang lahir di rahim melalui rahim ini kan disebut manusia keturunan. Kalau manusia pertama itu manusia yang tidak dilahirkan, yang terjadi atas proses alam atau proses yang lain. Tapi ini manusia yang dilahirkan atas proses kelahiran diawali dari alaq.
Kemudian dari alaq berubah menjadi mudghah, menjadi idom, menjadi lahma, kemudian menjadi manusia kecil atau manusia bayi yang ada di rahim ibu. Nah, inilah yang menjadi sesuatu yang sangat berharga ya bagi dunia pengetahuan. Sehingga sekarang diteliti oleh para ahli apakah betul manusia itu berasal cetak birunya dari alaq ya. Ternyata benar. Sekarang sudah ada filmnya. Kalau Bapak Ibu buka YouTube itu ada. Dari proses awal kecil sampai lahir itu ada ternyata. Dan itu Al-Quran sangat mendukung sekali. Bukan hanya mendukung, tapi Al-Quran sudah menceritakannya kepada baginda Rasulullah SAW itu 1500 tahun yang lalu. Jadi bahwa manusia itu diciptakan dari alaq. Kemudian yang selanjutnya yaitu Iqra wa rabbukal akram. Jadi Iqra yang kedua. Tadi kan Iqra yang pertama yaitu tentang jati diri Allah Subhanahu wa taala sendiri sebagai pencipta. Nah, yang kedua ini adalah kemuliaan Allah Subhanahu wa taala juga perlu diikra. Artinya di dalam tafsir kita bahwa Allah Subhanahu wa taala itu memang maha luas ya. Maha luas, maha segalanya, maha menentukan dan maha mengatur. Dan ini ada pada kalimat Iqra wa rabbukal akram. Jadi membaca tentang Tuhanmu yang mulia. Jadi kemuliaan Allah Subhanahu wa taala itu didasarkan pada penglihatan Rasulullah SAW yang demikian luar biasa. Sehingga di dalam Al-Quran itu hampir keseluruhan ayat-ayat itu menceritakan tentang kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian allazi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Yakni Allah yang telah mengajarkan manusia dengan kolam atau dengan pena. Ini ayat ini lagi-lagi juga merupakan basic ya, merupakan dasar bagaimana Allah Subhanahu wa taala itu selalu mengajarkan manusia dengan pelantaraan kolam. Jadi kolam di sini bisa dalam bentuk pena, bisa dalam bentuk ucapan ya. Jadi Rasulullah SAW diajarkan dengan kolam ya. Dan di zaman kita, di zaman Hadrat Masih Maud alaihi salatu wassalam, ini kolam ini benar-benar menjadi solusi perjuangan kita ya. Sehingga Hadrat Masih Maud itu dikatakan sebagai Sultanul Kalam. Artinya beliau itu sebagai raja pena ya. Artinya apa? Artinya dalam perjuangan akhir zaman ini Islam akan dimenangkan dengan pelantaraan kolam atau dengan pelantaraan pena. Dan ini adalah harus menjadi sebuah keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa kita itu bisa memahami Allah Subhanahu wa taala itu adalah diantaranya dengan kolam ini, dengan pelantaraan pena. Sehingga kalau kita lihat sekarang baru kita melihat bagaimana hasil daripada kolam. Ada perpustakaan-perpustakaan, ada kitab-kitab. Bahkan Hadrat Masih Maud alaihi salatu wassalam pun beliau menulis sampai 80 kitab dengan pelantaraan kolam. Dan Rasulullah SAW pun bisa dikenal oleh kita, ya bisa dikenal oleh kita baik sunnahnya, hadisnya, itu ternyata dengan pelantaraan kolam ini. Ya. Artinya kita bisa memahami ilmu-ilmu Allah Subhanahu wa taala tentunya dengan pelantaraan al-kalam atau al-qalam ini. Sehingga kata Allah Subhanahu wa taala yang terakhir daripada ayat ini yang diturunkan itu alamal insana malam ya'lam. Dan dialah Allah yang telah mengajarkan insan, mengajarkan manusia yang tadinya tidak tahu itu menjadi tahu. Dan dengan pelantaraan kolam ini semuanya bisa terjawab. Dan itu menjadi salah satu cara ya kita pun dalam perjuangan menyebarkan Islam di zaman Hadrat Masih Maud alaihi salatu wassalam ini tidak lagi dengan senjata tajam, tapi dengan pelantaraan pena. Artinya apa? Ketika kita mengundang orang lain untuk makan, maka di tangan kiri kita atau mengajak orang lain untuk masuk Islam, maka di tangan kiri kita itu ada pena. Atau di tangan kanan pena, di tangan kirinya kertas. Jangan mengundang tapi membawa senjata, kan itu jadi bisa salah interpretasi atau salah paham ya. Nah makanya di sini alhamdulillah dengan karunia Allah Ta'ala bahwa 5 ayat yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala itu betul-betul menjadi dasar
menjadi basic ya untuk perjuangan kita. Yang pertama mengikro, artinya mengikro itu membaca tentang bagaimana Allah Subhanahu wa taala menampakkan sifat-sifatnya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengutus rasulnya untuk membimbing kita sebagai guide ya, sebagai orang-orang yang ditugaskan untuk membimbing manusia. Dan ini membimbing itu dengan dua sarana. Pertama dengan sarana ikro ya, kedua dengan sarana kolam, artinya dengan pena. Dan ini diajarkan di setiap kurun ya, di setiap periode kenabian. Pasti para nabi itu mengajarkan demikian. Karena ini sudah menjadi sunnah. Dan alhamdulillah dengan adanya perantaraan kolam ini, kita yang tadinya tidak memahami tentang Islam, tidak memahami tentang agama, kita bisa memahami dengan baik. Kita bisa mengerti hakikatnya, bahkan sampai pada tingkat ma'rifatnya ya, sesuatu. Itu dengan perantaraan kolam ini. Saya kira itu barangkali yang bisa saya sampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kebaikan kepada kita, dan wallahu alam bisawab ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berbicara tentang manusia, saya mau bertanya mengenai Nabi Adam alaihissalam. Apakah itu manusia pertama atau nabi pertama? Kemudian bagaimana prosesnya? Apakah prosesnya sama dengan manusia biasa? Dengan dari Bapak Rakiman Sodikin dari Bandung Kulon. Terima kasih Pak Rakiman ya. Ini sebenarnya jawabannya sangat panjang sekali kalau menjawab masalah ini. Tapi insya Allah bisa saya singkatkan. Pertama, masalah Nabi Adam alaihissalam itu ada dua pendapat besar. Pertama, ada yang mengatakan bahwa Nabi Adam itu adalah manusia pertama. Manusia pertama yang diciptakan Allah. Kemudian pendapat yang kedua, bahwa Nabi Adam itu bukan manusia pertama, tetapi beliau itu adalah Nabi pertama yang berada dalam kurun 7.000 tahun. Dukung terhadap pendapat bahwa Nabi Adam bukan manusia pertama. Ini memang sangat pelik ya. Kebetulan saya sedang menulis judulnya Hakikat Penciptaan Manusia dalam Perspektif Al-Quran, tapi belum selesai. Banyak sekali teori-teori yang diteliti oleh para ahli genetika maupun ahli-ahli yang lain tentang proses penciptaan manusia pertama. Karena manusia pertama itu bukan dilahirkan, tapi ada juga teori biogenesis atau abiogenesis ya. Kemudian ada teori intelijen, kemudian ada juga teori yang disampaikan oleh Louis Pasteur ya, bahwa kemudian juga ada yang dikatakan juga teori yang disampaikan oleh Darwin ya, bahwa manusia itu adalah berasal dari kera, terjadi lompatan genetika ya, menjadi lompatan menjadi manusia. Ini juga mengalami kebuntuan dan sudah dibahas oleh Hadrat Khalifatul Masih Ar-Rabi dalam buku beliau namanya Revelation Rationality College and True ya. Itu sudah ada, bisa dibaca langsung. Adapun yang bisa saya sampaikan adalah di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman, ini jailun fil ardi khalifah dalam surah Al-Baqarah. Ya, silahkan Anda buka, bahwa sungguhnya aku ingin menjadikan khalifah. Khalifah ini adalah wakil ya. Dan kita mafhum bahwa khalifah itu sebenarnya bukan manusia biasa, tetapi khalifah itu adalah manusia yang sudah diprogram sebagaimana khalifah-khalifah lain. Artinya adalah sudah menjadi nabi. Ya. Khalifah itu kata lain daripada nabi. Karena Nabi Adam itu adalah khalifatullah. Artinya khalifah Allah di bumi. Nah, untuk memahami masalah ini, kalau melalui proses saya kira sangat panjang ya, tidak mungkin diuraikan di sini. Harus dilihat bahwa di dalam Bible, dalam kejadian Bible itu memang sangat mendukung sekali bahwa Adam itu manusia pertama. Itu dalam Taurat ya, bab kejadian.
itu di bab kejadian itu sangat mendukung sekali. Tetapi Al-Quran tidak mendukung ya teori itu, tidak mendukung bahwa Adam itu adalah manusia pertama. Itu Al-Quran tidak mendukung. Kalau khalifah pertama dalam kurun 7.000 tahun atau kurun Nabi dari sekarang itu memang Al-Quran sangat mendukung. Kenapa? Karena uraian tentang Adam sendiri sangat banyak. Contohnya diuraikan oleh Ibnu Arabi bahwa beliau dalam keterangan kasyaf beliau bahwa beliau ketemu dengan Adam, ternyata Adam yang dimaksud adalah bukan Adam yang kurun 7.000 tapi kurun 50.000 tahun yang lalu. Sedangkan manusia ini, kehidupan manusia ini sudah diyakini dan disepakati oleh para ahli itu adalah sekitar 6,3 miliar tahun yang lalu, bahwa sudah ada kehidupan di muka bumi ini. Nah, itu sudah yang para ahli catat di dalam sejarah maupun prasejarahnya. Nah, jadi itu barangkali yang bisa saya uraikan, bahwa jemaat lebih mendukung bahwa Adam itu adalah bukan manusia pertama, tetapi adalah khalifah atau nabi pertama. Saya kira itu barangkali kesimpulannya. Pak Mubalik, alaq itu apa boleh dipahami sebagai jarah? Yang kedua, ini mungkin tadi ada sedikit berkesinambungan ya Pak, pertanyaan dengan Pak Rakiman. Ya. Assalamualaikum Tuhan, izin bertanya, apakah Nabi Adam AS manusia pertama yang ada di bumi? Tadi juga sudah jawab Pak Mubalik. Jika bukan, manusia purba dahulu atau Nabi Adam AS dahulu? Jika manusia purba dahulu, siapa orang tua Nabi Adam alaihissalam? Ini dari Tuan Ervin Nurrahman dari Cabang Gondong. Berikutnya yang ketiga Pak, ini sesi pertanyaan yang ketiga dari Rahmat Olai. Mohon dijelaskan lagi mengenai perbedaan antara insan dan anas. Ya, terima kasih Bapak Yosef Setiawan ya. Apa itu alaq? Nah, alaq ini sebenarnya kalau kecilnya kemungkinan hampir lebih besar lah dari zarah. Kalau zarah itu kan atom ya. Atom itu lebih kecil barangkali. Kalau zarah ini hanya saya tidak tahu ukuran zarah itu kecilnya seperti apa. Karena alaqoh itu, jadi alaqoh itu kan gabungan antara spermatozoa dengan hasil penggabungan antara spermatozoa dengan ovarium ya, yang keluar dari perempuan, kemudian yang spermatozoa masuk ke rahim ya, kemudian bersatu itu dia bersatu. Nah, setelah dia bersatu, kemudian dia jalan itu menuju rahim ya, kemudian dia nempel. Nah, alaq itu artinya sesuatu yang nempel, alaq itu nempel di rahim. Nah, nempel di rahim ini itulah disebut alaq. Jadi alaq itu gabungan, hasil gabungan antara ovarium dan spermatozoa. Itu hasil gabungannya disebut dengan alaq. Gitu. Kalau yang disebut zarah saya belum paham. Mungkin itu dari sisi kecilnya barangkali. Ukuran zarah itu atom ya kalau dalam bahasa Indonesia. Nah, saya kira itu. Kemudian Pak Ervin Nurrahman ya, apakah Adam itu manusia pertama yang ada di bumi? Tadi sudah saya jelaskan, manusia itu ada dua. Ada manusia pertama, itu banyak ya, jumlahnya itu jumlah manusia itu sangat banyak. Adam itu sangat banyak. Bahkan ada 50.000 Adam, itu menurut Ibnu Arabi dalam kasabnya. Bahkan kalau lihat teori-teori yang manusia itu, apalagi manusia purba, ada yang sekian juta tahun yang lalu ya, itu banyak jenisnya. Hanya saya tidak sesuai dengan ucapan Hadrat Masih keempat, kami tidak mendukung teori Darwin. Kata Huzur bahwa teori Darwin itu ada kesalahan ya, dalam kitab Revelation itu kami tidak mendukung bahwa manusia itu dari kera, tidak. Manusia dari bahan manusia. Dan Hadrat Masih Maud juga sebenarnya menguraikan ini bahwa contoh seperti ruh aja, kata Masih Maud itu bahwa ruh itu tidak ditiupkan ya.
Berarti ruh itu ada di dalam DNA yang sekarang dikenal ada DNA, ada RNA, ya itu lebih kecil dari itu mungkin isinya isinya dalam spermatozoa itu ada dan ovarium itu ada DNA, ada RNA itu ya, ilmu pengetahuan kekinian. Nah kalau misalkan apakah kalau Adam itu bukan manusia pertama bapaknya siapa? Allahu alam karena ini kan masa prasejarah apalagi Adam pada waktu itu kan tidak dilahirkan. Dia lahir banyak sekali melalui proses alam ya, disebut manusia purba. Ya manusia purba tentunya kita juga tidak bisa menjelaskan seperti apa. Hanya yang jelas kalau manusia sekarang itu manusia keturunan itu setelah adanya proses alam terjadinya manusia yang disebut dalam Al-Quran barangkali dengan istilah Adam gitu ya. Nah itu selesai, maka manusia setelah itu dilahirkan melalui rahim ibunya itu manusia sekarang, manusia keturunan, ya, bukan dalam proses awalnya. Dan Al-Quran juga sangat mendukung adanya manusia purba. Contohnya gini, wa khalaqal insana min turab, wa khalaqal insana min salsalin kal fakhar, wa khalaqal insana min ma'il lazib. Itu manusia diciptakan dari turab, dari tin, dari sulala, dari tanah tembikar ya, tanah genting. Nah itu para ahli juga menguraikan itu bahwa itu sebenarnya adalah unsur-unsur kimiawi. Jadi manusia itu pada awalnya ada proses terjadinya proses kimiawi ya. Kimiawi itu ada lazim, ada tin, ada solsolin, ada kalfahor, ada segala macam itu. Itu adalah nama-nama ada di dalam unsur-unsur kimia. Nah itu bersatu, bersenyawa, kemudian membentuk sesuatu yang sangat sederhana sehingga itulah bahan manusia. Tapi itu ada di alam. Itu mungkin kalau diuraikan itu sekian juta tahun yang lalu manusia berproses seperti itu sampai terjadilah kelahiran manusia. Nah, kalau manusia seperti kita kan manusia yang sudah dari awalnya sudah ada kemudian dilahirkan, itu berbeda dengan proses awalnya manusia pertama. Itu manusia pertama bukan satu orang tapi banyak. Hanya yang dikenal di dalam Al-Quran itu yang sekarang menjadi pembicaraan itu katanya Nabi Adam manusia pertama. Nah memang itu dijadikan khalifah oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini juga jemaat tidak mendukung kalau itu adalah Nabi Adam manusia pertama dalam penciptaan. Saya kira itu. Nah, kemudian yang tadi mengenai insan dan nas. Saya mohon maaf, saya takut keliru gini kalau nas itu artinya anas ya. Itu manusia dalam bentuk jasad ini. Tadi kalau ada penjelasan saya yang salah saya ulang. Bahwa nas itu adalah manusia bentuk jasad. Kalau anas ya seperti ini. Nah, kalau insan itu adalah di dalamnya, dalam bentuk spiritnya, kemanusiaannya itu insan. Makanya artinya adalah manusia yang sudah mengalami proses pembinaan. Sehingga ada insan itu ada insan tabi'i, ada insan akhlaki, kemudian ada insan robani ya, ada insan apalagi insan kamili ya, dalam ada Hadrat Mas'imu jelaskan seperti itu. Artinya insan itu adalah kerohanian manusia yang melekat pada jas manusia. Anas ya. Kalau anas itu bentuk lahirnya manusia seperti kita ini atau disebut dengan basar ya. Kalau nas itu dalam bentuk basar. Artinya kena makan minum itu adalah anas. Nah, sedangkan al-insan itu adalah bentuk dalamnya. Jadi dalam spiritnya itu adalah al-insan. Ya, Rasulullah SAW itu disebut dengan Yasin. Ya, wahai al-insan. Artinya Rasulullah adalah manusia yang paling sempurna. Itu al-insannya yang sudah sampai pada taraf kesempurnaan. Ini dari Muhammad Andrea. Bagaimana pandangan Islam tentang manusia purba dan teori evolusi? Apakah manusia purba benar-benar pernah ada? Ini juga
saya kebetulan sedang mencoba menulis ini, ya, tapi belum beres-beres. Memang dalam teori kan banyak ya, ada teori ya, teori evolusi itu. Ya bisa saja terjadi ya. Karena memang Allah Subhanahu wa taala kan mintakan manusia itu dalam tentunya bentuknya proses ya. Ada proses pembentukan manusia awal. Dan ini yang menjadi PR bagi semua peneliti ilmiah, termasuk Darwin sendiri ya. Darwin itu kan peneliti ilmiah tentang kelahiran manusia atau pembentukan manusia, sehingga kesimpulan Darwin itu katanya manusia itu bukan dari manusia, tapi ada manusia itu dari kera, ya. Kemudian berubah menjadi manusia. Tapi teori Darwin kan juga terbantahkan, sehingga ada yang disebut the missing link ya, ada sesuatu yang hilang. Nah, baik itu teori evolusi itu teori lambatnya segala macam, juga saya bukan di bidang itu ya, tapi yang saya baca beberapa teori ya, memang teori ini atau pembentukan manusia di alam semesta saya yakin terjadi ya, karena dari beberapa hasil penelitian juga menunjukkan ada situs-situs manusia purba. Tetapi memang ini masih dalam perdebatan. Apa contoh perdebatan? Ada yang mengatakan bahwa ini salah atau itu biasa. Tapi yang jelas hasil penelitian dari mereka yang kita baca itu jelas ada. Adapun kebenarannya bahwa alam bisawab ya, karena ini juga saya tidak bisa menjawab apakah ini penelitian ini benar atau tidak. Yang jelas Al-Quran memberikan petunjuk bahwa manusia itu pada tahap penciptaan awal itu Al-Quran sampai ada 7 ayat yang menjelaskan tentang ini. Pertama, wa khalaqal insana min tin. Nah, itu kan kata khalaqa, Allah menciptakan manusia dari tanah. Nah, kita mengartikan tanah itu adalah saripati, unsur tanah gitu. Nah, apakah unsur tanah itu sudah menjadi bagian dari tubuh kita sekarang? Tidak. Pasti unsur itu berbeda dengan yang kita lihat, itu unsur itu sesuatu yang kecil. Kemudian adalah sulalatin min tin, kemudian kalpahor, mema'ilazib, segala macam itu ada di dalam Al-Quran. Dan saya yakin ini teori-teori kimiawi. Artinya manusia pada awal penciptanya mengalami proses kimiawi di alam semesta. Hanya wallahu alam berapa juta tahun sampai terjadi manusia itu terbentuk, itu kan hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu, dan saya belum mendapat keterangan yang jelas mengenai ini. Oke, jazakumullah Pak Maulana Buldan atas penyampaian jawabannya dari pertanyaan dari Bapak, Ibu, dan rekan-rekan yang masuk via chat Zoom dan YouTube. Berikutnya kita mau melalui yang raise hand di chat Zoom via Zoom. Dari Bapak, Ibu, atau rekan-rekan sekalian yang ingin bertanya secara langsung di sini bisa raise hand agar nanti kita bisa on-kan videonya. Apakah ada dari ini ada dari JAI Sekar Mulia. Tim bisa membuka untuk ini JAI Sekar Mulia agar dibuka videonya. Oke, silakan Bapak atau Ibu bisa disebutkan pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, nama saya Novi Tahirah, Pak. Saya ingin bertanya, tadi Bapak menjelaskan tentang Adam. Saya pernah membaca di salah satu buku Hadrat Masih Maud salam bahwa
Adam kedua akan datang setelah 6.000 tahun kedatangan Adam pertama. Nah, yang saya ingin tanyakan, dalam buku tersebut Masih Maud tidak menyebutkan secara jelas siapakah Adam kedua tersebut. Jadi yang ingin saya tanyakan, siapa Adam kedua yang dimaksud oleh Hadrat Masih Maud ini, dan 6.000 tahunnya itu waktunya kapan gitu Pak, setelah 6.000 tahun. Ya, itu saja pertanyaan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya betul Bu, saya jawab ya. Begini, Hadrat Masih Maud sendiri, beliau mengaku bahwa beliau adalah Adam, ya, Adam di kurun ini. Beliau sendiri ada dalam beberapa tulisan beliau bahwa saya juga Adam, ya. Ya, jadi Adam ini, jadi memang karena kita sudah ada dogma kali ya bahwa Adam itu adalah manusia pertama, jadinya kita mengatakan bahwa ada Adam lain jadinya agak sulit. Apalagi kalau ada keterangan yang mengatakan ada 50.000 Adam, ada sekian Adam. Itu kan agak sedikit berat. Dan sebenarnya yang harus dipahami itu adalah bahwa kita ini juga kan Bani Adam sebenarnya. Jadi Adam itu bisa saja hanya sebuah ungkapan, atau bisa saja Adam ini adalah kurun manusia terjadi pada kurun kita. Dan kurun 7.000 tahun ini adalah kurun Adam yang 7.000 tahun. Dan kita pun disebut Bani Adam kan sekarang ini. Dalam Al-Quran kita juga disebut ya Bani Adam. Itu ada beberapa ayat yang menyebut bahwa kita itu adalah Bani Adam. Artinya anak-anak Adam. Mungkin anak-anak Adam itu adalah anak-anak manusia yang dilahirkan. Dan kalau kita lihat bahwa Adam ini setiap, bahkan bukan 7.000, ada yang mengatakan dalam sebuah hasil penelitiannya saya baca itu, setiap 10.000 tahun itu ada satu Adam yang lahir. Gitu. 10.000 tahun itu ada Adam. Jadi kurun Adam itu ada 10.000, nanti tulisannya ada di saya, kebetulan ada di HP ini, saya udah simpen, saya lihat tuh. Dan Adam yang diuraikan di Al-Quran itu adalah kurun 7.000 tahun sampai sekarang. Itu Adam yang ada di Al-Quran yang dalam surah Al-Baqarah itu 7.000 tahun. Sedangkan diyakini oleh ahli kehidupan bumi sudah 6,3 miliar tahun yang lalu. Jadi apa sangat jauhnya. Gitu. Dan kalaulah manusia itu lahirnya 1 miliar tahun yang lalu misalkan, itu sudah berapa kurun Adam yang lahir. Gitu. Nah, jadi karena mungkin kita sudah nyaman dengan Adam manusia pertama, jadinya ketika ada Adam lain, jadinya kita agak bingung. Padahal sebenarnya tidak ada masalah karena banyak para wali kita juga seperti Ibnu Arabi juga pernah sempat kaget ya ketika ketemu dalam kasab itu bahwa saya adalah Adam. Nah, ini Adam yang mana? Ketika ditanya Adam yang dengan saya atau Adam yang jauh dengan saya. Nah, Adam itu katanya ada 50.000 Adam, itu kan luar biasa. Jadi ternyata Adam itu banyak. Begitu barangkali ya, Bu. Jika Adam diciptakan untuk seluruh kaum, dan bagi tiap umat manusia telah diutus para nabi, mengapa yang banyak disebutkan dalam sejarah Islam hanya nabi-nabi yang diturunkan di Jazirah Arab? Dan apakah suku-suku terpencil yang peradabannya masih sangat tertinggal, berarti mereka di luar jangkauan bimbingan para nabi? Ini pertanyaan dari Tuan Ivan dari Yogyakarta. Terima kasih. Ini pertanyaan sangat bagus sekali. Ini kasih hadiah nih pertanyaannya. Boleh, tapi ini waktunya harus panjang. Jadi gini, Allah Subhanahu wa Ta'ala itu dalam Al-Quran juga sudah memberi penjelasan bahwa nabi itu ada yang dikisahkan, ada yang lam naksus, ya, ada yang tidak dikisahkan. Kalau sekiranya semua nabi dikisahkan, atau Al-Quran itu penuh dengan kisah-kisah nabi. Jadi yang dikisahkan di dalam Al-Quran yang dijadikan amsal itu hanya 26. Dan itu pun mayoritas nabi ada di Jazirah Arab. Sebenarnya yang orang Arab asli itu hanya Rasulullah SAW, hanya Muhammad yang asli Mekah ya. Itu yang lain itu di luar Arab sebenarnya, seperti Ibrahim itu bukan orang Arab, Ajam ya, karena
kenapa saya katakan Adam dalam Al-Quran itu kan Ibrahim itu fi Ibrahima. Nah itu tidak fi Ibrahimi. Itu menunjukkan alamiahnya itu bahwa Ibrahim itu bukan orang Arab. Karena dia tidak fi Ibrahimi, tapi dia fi Ibrahima. Kemudian Nuh itu kan bukan orang Arab. Konon dia orang India, ya. Itu Hanok, ya. Noah itu ada Yehezkiel, ya Nabi Zakaria. Kemudian ada, tapi yang paling banyak itu adalah yang banyak dikisahkan itu dari Yerusalem, ya, Yerusalem itu. Nah sebenarnya begini, Allah Subhanahu Wa Taala melalui Rasulullah SAW, beliau bersabda bahwa Nabi itu ada 124.000 Nabi. Bahkan Rasul yang bawa syariat itu ada sekitar 313 Rasul yang membawa syariat besar. Ya, Rasulullah itu adalah terakhir, ya, membawa syariat yang Nabi besar. Dan ada 111 kitab yang diturunkan oleh Allah. Nah ini kita lihat apakah sekarang kita tahu bahwa Hadrat Masih Maud mengakui Krishna, mengakui siapa Buddha, ya, bahwa mereka itu adalah seorang utusan Tuhan. Itu oleh Masih Maud diakui seperti itu. Nah ini yang jadi persoalan adalah sekarang kenapa nabi-nabi yang dikisahkan itu lebih banyak bangsa Arab atau seakan-akan dari dunia Arab. Ya memang begitulah Al-Quran banyak mengkisahkan. Sebenarnya di dalam Al-Quran tidak melulu dari Arab. Banyak nabi-nabi yang bukan dari Arab dikisahkan oleh Al-Quran. Contohnya Nabi Nuh, kemudian Nabi Ibrahim, ya, Nabi Musa. Itu Nabi Musa itu kan bukan Arab, nama saja Musa, ya. Gitu. Itu Moses, ya. Itu bukan orang Arab. Yang asli Arab itu adalah Rasulullah SAW. Itu asli beliau orang Arab di Mekah, ya. Yang lain itu dari luar, ya, dari luar kota Jazirah Arab atau dari Mekah lah. Nah, apakah di Sunda itu pernah turun Nabi? Ya. Saya kira kalau dilihat jejaknya orang Sunda, itu Sunda Wiwitan atau apa, itu kita lihat ada jejak-jejaknya. Apa jejaknya? Di kalangan orang-orang Sunda itu sudah mengenal Sang Hyang Widi. Nah, Sang Hyang Widi itu satu Tuhan, jadi Tuhan tunggal. Sang Hyang Widi itu adalah Tuhan yang maha segalanya. Itu sudah dikenal di kalangan orang Sunda zaman dahulu, ya, Sunda Wiwitan yang dahulu. Nah ini saya yakin pembawanya itu bukan manusia biasa. Tentu ini adalah utusan Allah Subhanahu Wa Taala. Hanya kita tidak tahu, tidak tertulis, ya, tidak tertulis di dalam kitab sucinya bahwa ada nabi orang Sunda. Kemudian di Cina, apakah di Cina juga ada nabi? Banyak. Ya buktinya lahir Konfuse, Konghucu, ya, lahir agama-agama itu. Ya kalau ada kerusakan daripada sebuah agama itu udah biasa. Tapi itu saya yakin pembawanya adalah bukan orang biasa. Malah justru kalibernya ada Aristoteles atau Plato gitu, ya, itu malah justru ada indikasi bahwa mereka itu juga adalah utusan Allah Subhanahu Wa Taala, mungkin dalam bentuk yang seperti mereka. Dan 124.000 itu sangat banyak sekali. Hanya yang dikisahkan di dalam Al-Quran itu hanya 25 nabi. Nah ini yang unik kan sekarang nih kedatangan Hadrat Masih Maud alaihissalam. Nah mereka kan terbukti begitu Masih Maud datang kan tidak diakui, katanya Nabi tidak boleh orang India, itu harus orang Arab. Padahal orang Arab itu hanya Rasulullah SAW. Rasulullah SAW yang betul-betul dari Arab, ya, namanya Muhammad. Selain itu sebenarnya namanya saja sudah membuktikan itu bukan nama Arab, ya, nama Ajam. Nah, Hadrat Masih Maud itu ditolak oleh mereka karena orang India. Padahal sebenarnya di India banyak sekali utusan Allah Subhanahu Wa Taala yang turun. Karena dalam Al-Quran itu dikatakan bahwa apabila kerusakan sudah melanda di bumi, maka dengan cara mengutus Rasul, itulah Allah Subhanahu Wa Taala memperbaiki tatanan kehidupan manusia. Istilahnya dalam Al-Quran surah bahwa ketika terjadi sesat, ya, orang-orang terdahulu, maka Allah Subhanahu Wa Taala segera mengutus Rasul kepada mereka. Ya karena kesesatan itulah Allah utus Rasul. Tentunya Rasul ini
bilisani kaumihi, dengan lisan kaumnya. Saya kira banyak. Jadi Nabi itu tidak melulu orang Arab. Nabi banyak sekali berbagai suku. Bisa saja suku-suku terpencil juga diutus. Hanya bentuk mungkin bisa saja wazir atau bisa saja nadir, ya, atau bisa saja beliau adalah Nabi dan Rasul. Hanya kita tidak melihat di dalam sejarah karena memang Nabi itu ada yang dikisahkan dalam sejarah, ada yang tidak dikisahkan. Jadi ada dua dalam Al-Quran itu. Bahkan yang lebih banyak itu yang dikisahkan dalam Al-Quran. Demikian.